Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada video kali ini saya akan menampilkan hasil wawancara saya dengan Pastor Antonio, di mana pada tanggal 21 Desember 2020 yang lalu, ia merayakan hari ulang tahun imamatnya yang ke-45 tahun. Pastor Antonio M. Razzoli, OFM Konventual, lahir di Villa Minoso, Italia, pada tanggal 13 September 1948. Pada tanggal 21 Desember 1975, ia ditabiskan menjadi imam di paroki asalnya, Minoso, Italia. Pater ditugaskan ke Indonesia sejak tanggal 31 Maret 1974 dan kemudian memilih menjadi warga negara Indonesia. Maka melalui surat keputusan Presiden Soeharto, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 1985, ia resmi menjadi warga negara Indonesia sampai sekarang. Sekarang Pater ditugaskan di Paroki Santo Gabriel Nunukan, Keuskupan Tanjung Selor, sejak tanggal 15 Agustus 2011. Bagaimana kisah hidupnya selama 45 tahun menjadi seorang imam? Ikuti saya dalam wawancara berikut ini. Keluarga pastor itu orang petani, peternak, dan sudah mulai kelas 3, kelas 4 sudah bisa mulai kumpulkan jerami. Jadi kadang-kadang di ladang itu ada yang duluan pulang, ada yang belakangan. Pernah saya duluan pulang. Kemudian di pinggir jalan itu saya lihat kendaraan lewat ini itu dan sebagainya dan sebagainya. Dan terpikir, jadi saya nanti masa depan buat apa? Pokoknya menolong orang lah, begitulah awalnya. Kemudian kakak kelas, 2 orang masuk seminari di konventual. Dan mereka pulang, kamu jangan lagi lah ikut di sana, kita main bola kaki setiap hari dan pakai jam. Ya, karena kami anak-anak di kampung itu sudah mulai bermain pas di saat orang tua beristirahat, kemudian mulailah datang satu orang mau berangkat, panggillah anaknya 2-3, panggillah anaknya 3-4, kemudian akhirnya tidak bisa main. Di sana kita pakai jam. Kalau begitu jodohlah saya, pikirku. Dari situlah panggilan, tetapi sudah sampai di seminari, ada yang pembimbing ceritakan tentang bagaimana mewartakan Injil di daerah misi. Langsung jodohlah saya menjadi kepala kelompok yang disebut pembajak laut, pembajak Kristus. Ya, dari situlah selalu dalam organisasi di seminari kita bawa bendera misi. Kenapa Ordo Konventual tahun 1937 mereka dapat kepercayaan dari Uskup Jakarta untuk melayani di Gereja Bogor. Gereja Bogor yang pada waktu itu banyak orang Belanda di situ bergereja.
Tetapi gereja itu tahun 62 menjadi katedral, dan pastor dari Belanda itu, konventual itu sudah mulai agak yang tua dan sebagainya, dan mereka memilih, udahlah kita pulang dulu. Tapi ada 3 frater yang sedang belajar, yang tahun 65 mereka menjadi imam. Akhirnya Ordo memindahkan misi yang di Bogor itu ke Medan. Dan waktu itu saya waktu itu masih SMA kelas 2, kami buat research, artinya mencari data tentang Indonesia. Dan karena seperti tadi saya selalu sibuk soal misi itu, saya juga mencari data-data tentang Indonesia dan kami lapor berikan kepada pimpinan provinsi, dan akhirnya dibukalah misi tahun 67. Pimpinan misi itu awalnya orang Indonesia, kemudian dia tenggelam di Danau Toba, barulah datang misionaris tahun 68, misionaris dari Itali 3 orang. Saya tahun 74 tanggal 31 Maret. Dan sering kesulitan sesudah tahun 90 tentang pembaruan misa, dan sudah kami tahu ini itu dan sebagainya, tapi saya sesudah 10 tahun di Indonesia langsung buat permohonan, wawancara, nyanyi Indonesia Raya, dan dianggap lulus, dan akhirnya jadi warga negara. Dan ya tidak ada menambah repot, hanya harus membiasakan diri untuk cuci kain sendiri, khususnya belakangan ini di Nunukan, tapi ya lain masalah tidak ada. Sebenarnya kesulitan yang apa yang berat tidak pernah saya jumpa, karena saya masuk ke Indonesia masih umur 25 tahun, dan ya istilahnya tulangnya belum begitu kaku, pikirannya juga belum begitu kaku, dan penyesuaian saya langsung juga bisa makan nasi dengan masakan Indonesia, bisa, dan air makan dengan tangan, kan biasa kalau di Sumatera sana mesti kita pakai tangan lah baru oke. Dan ya pernah sekali merasul di satu desa yang agak sedikit jauh dari pasar, kira-kira 1 jam lah jalan kaki, dan karena di situ sekali dibangun kedai kopi dengan lantainya dari semen, maka ya biarlah pastor tidur di sinilah, nggak usah di rumah kayu. Seolah-olah lebih terhormat, tapi ya sesudah setengah jam nggak bisa tidur, saya tarik bangku panjang di kedai itu dan tidur di situ, dan sampai sekarang tidak pernah ada gangguan dimanapun berbaring untuk beristirahat. Ya, penyesuaian kadang dalam masalah bahasa. Kenapa? Karena tidak selalu kita terus terang dalam bahasa Indonesianya. Kita harus mengerti apa yang ada ada yang dimaksud di belakang kalimat. Tapi lama-kelamaan itu juga bisa saya mengerti, dan umumnya kesulitan lebih ada pada diri saya sendiri yang sifatnya sedikit menggebu-gebu, kadang-kadang tidak memperhitungkan kekurangan ataupun sifat orang lain. Nah, itulah mungkin kadang-kadang yang saya merasa sulit, tapi bukan kesulitan dari pihak umat, tapi dari pihak saya sendiri. Saya syukuri adalah bahwa ya dimanapun selalu welcome, dan dimanapun umat ini berusahalah sekuat tenaga untuk memuliakan Tuhan dan mendirikan gereja, sekolah, dan sebagainya, dan ini juga memberikan kepuasan tersendiri di luar daripada pewartaan. Ya, melihat bahwa anak seminari yang bukan saya didik, tetapi ya
mereka tumbuh dari paroki-paroki yang saya buka, mereka jadi imam dan ya istilahnya seperti orang tua yang buka ladang bisa lihat bahwa anaknya meneruskan pekerjaan di ladang itu, dan itulah kepuasan tersendiri. Jadi bukan saja karena banyak gereja dibangun, tetapi juga karena banyak panggilan yang pelan-pelan saya arahkan, ataupun ya sedikit banyaknya saya doakan.